di sini ingin mempresentasikan tugas besar Lean Six Sigma dengan judul penerapan Lean Manufacturing pada PT Eleven Multi Product Industry untuk mengurangi waste pada proses produksi menggunakan metode DMAIC. Boleh di next. Berikut anggota kelompok kami, saya dengan Irfan Nabir Rosana Fikra Nugroho dengan NIM 1201223333. Saya Farhan Prayoga Putra dengan NIM 12 3268. Saya Muhammad Iqbal Mustafa dengan NIM 120122333. Saya dengan Bilal Sidiki dengan NIM 12021223164. Saya Fizanova Pradinov dengan NIM 1201220258. Untuk latar belakang masalah, pada perusahaan PT Eleven Multi Product Industry atau PTMP merupakan perusahaan manufaktur perlengkapan kegiatan luar ruang dengan merek Eleven Outdoor yang beroperasi sejak 2011 di Bandung. Proses produksi yang diawali oleh tas ransel yang dari proses cutting dan inspeksi bahan dilanjut dengan pengepakan komponen serta perakitan produk oleh tim jahit hingga produk jadi. Namun pada proses produksi pada bulan Oktober 2025 menunjukkan perusahaan tidak mampu mencapai target produksi selama 3 minggu berturut-turut. Bisa dilihat dari gambar, untuk per minggu dihasilkan 15 unit per minggu. Kemudian kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakefisien aliran proses produksi seperti pemborosan waktu, menunggu, dan ketidakseimbangan beban kerja antar tim yang bertambah pada tidak tercapainya target output dan berpotensi menurunkan daya saing perusahaan. Oleh karena itu, penerapan Lean Manufacturing melalui pendekatan DMAIC diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi pemborosan, memperbaiki aliran proses, serta meningkatkan efisiensi produksi secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kualitas produk. Oke, selanjutnya ialah tujuan proyek. Tujuan proyek ini kita menggunakan metode SMART. Untuk proyek Lean Six Sigma ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produk tas outdoor melalui identifikasi dan pengurangan aktivitas tidak bernilai tambah. Kemudian untuk yang pertama ada spesifik. Untuk spesifik ini kita memperbaiki efisiensi proses produksi tas outdoor. Kemudian yang kedua ada measure. Untuk measure ialah peningkatan proses cycle efisiensi atau PCE pada proses cutting. Kemudian nomor 3, achievable, yaitu didukung temuan pemborosan berupa pergerakan dan aktivitas non-value added. Dan yang keempat, relevan mendukung kecepatan produksi tanpa menurunkan kualitas produk. Dan yang terakhir yaitu time bound, dilaksanakan selama 1 semester dari tahap define sampai tahap control. Kemudian selanjutnya ada ruang lingkup proyek. Penelitian ini difokuskan pada penerapan metode Lean Manufacture dengan pendekatan DMAIC di PT Eleven Multi Product Industry. Penelitian difokuskan pada proses utama produksi tas outdoor yang meliputi cutting, sewing, quality control, dan packing. Fokus utama terletak pada identifikasi dan analisis pemborosan. Kemudian terakhir, perbaikan proses dilakukan dengan pendekatan Lean. Adapun batasan dalam proyek ini adalah pengamatan hanya dilakukan pada arah produksi utama dan tidak mencakup proses pengadaan bahan baku. Data yang digunakan bersumber dari hasil observasi langsung, wawancara dengan kepala bagian produksi. Kemudian pengumpulan data dilakukan dalam periode 6 bulan sesuai durasi pelaksanaan proyek, sehingga hasil analisis menggambarkan kondisi aktual selama masa observasi tersebut. Berikut adalah manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat akademik, yaitu menambah wawasan dan pemahaman mengenai konsep Lean Manufacturing dalam konteks industri manufaktur perlengkapan outdoor, khususnya pada proses produksi tas. Lalu yang kedua ada manfaat praktis,
untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi proses produksi existing di PT Eleven Multi Product Industry, khususnya terkait aliran proses dan potensi pemborosan atau waste. Selanjutnya di bagian bab 2 ini, di sini ada di prevent, itu di bagian pernyataan masalah. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa proses produk belum berjalan secara efisien, ditandai dengan adanya pemborosan pada tahap proses cutting, sewing, dan quality control yang menyebabkan prosesi waste ini yaitu dapat meningkatkan waktu tunggu antar proses, terus penumpukan work in process, serta keterlambatan penyesuaian produk. Hal ini langsung berdampak pada rendahnya tingkat pencapaian target produksi meskipun permintaan pasar relatif stabil. Selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada bagian SIPOK dan FOC. Pada di bagian FOC ini terdapat kebutuhan pelanggan dan deskripsi. Ada kebutuhan pelanggan bisa dilihat di sini ada kualitas produk bebas cacat, fungsionalitas, ketepatan penerimaan, dan konsistensi produk. Dari hasil VOC ini, pelanggan mengharapkan produk tas outdoor dengan kualitas yang konsisten, kuat, dan layak digunakan untuk aktivitas luar ruangan. Selain itu, pelanggan juga menaruh perhatian pada ketepatan waktu pengiriman karena keterlambatan pasokan dapat mempengaruhi ketersediaan produk di toko mitra. Pada tahap SIPOK diagram di sini terdapat elemen dan keterangan. Pada elemen tersebut terisi dari supplier dan keterangannya itu pemasok bahan baku kain, benang, dan aksesoris. Untuk elemen input itu terdapat keterangan data permintaan produksi. Bagian selanjutnya pada elemen proses itu terdapat penerimaan, inspeksi, penjahitan, pemeriksaan quality, pengemasan, dan pengiriman ke warehouse. Untuk output itu di peralatan outdoor seperti tas, celana, baju, contohnya itu toko mitra Eleven itu sendiri. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ialah tahap measure. Pada tahap measure ini kita masuk dulu ke data collection. Yang mana di data collection ini adalah rencana pengumpulan data disusun untuk memastikan bahwa data yang diperoleh aktual, relevan, dan merepresentasikan kondisi aktual pada proses produksi. Berikut variabel yang diukur itu ada 3. Yang pertama adalah waktu proses setiap aktivitas. Untuk satuannya menit. Metode pengumpulannya dilakukan dengan cara observasi langsung, menggunakan stopwatch, serta wawancara. Sumber datanya dari area produksi. Kemudian waktu tunggu antar proses. Satuannya menit, observasi langsung, menggunakan stopwatch, dan wawancara. Untuk sumbernya ialah area produksi. Dan yang terakhir adalah waktu perpindahan material dengan satuannya menit. Dan metode pengumpulan data berdasarkan observasi menggunakan stopwatch dan wawancara. Untuk sumbernya ialah area produksi. Kemudian ialah waktu siklus dan kategori aktivitas. Untuk pada waktu siklus ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama ada persiapan. Untuk durasinya ialah 24 detik dengan kategori aktivitas non value added. Kemudian memeriksa jumlah material dengan aktivitas non value added, instruksi material dengan kategori aktivitas non value added. Pada proses cutting, setup 2 menit, kategori aktivitas non value added, dan layering. Untuk layering di sini untuk pembuatan tas terdapat 12 part, maka untuk satu partnya ialah 12 menit untuk menyelesaikan. Untuk lanjut ke tahap selanjutnya, kita membutuhkan 12 part agar bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Untuk aktivitas ini termasuk value added. Kemudian ada cutting pola. Untuk cutting pola itu waktunya ialah 30 menit dikalikan dengan 12 part, maka 360 menit. Untuk waktu cutting ini hanya dilakukan pada saat satu kali pembuatan tas. Untuk pembuatan tas selanjutnya tidak butuh cutting dan layering. Kemudian lanjut ke sewing. Untuk sewing ialah yang pertama adalah setup mesin jahit dengan waktu 4 menit. Kemudian penjahitan tas Aruna. Untuk satu orang tas itu menjahit satu tas. Jadi dari awal proses pembuatan sampai akhir itu dilakukan oleh satu orang. Kemudian quality control atau pemeriksaan mutu
dilakukan 10 menit, kemudian packing dan penataan barang di rak. Nah, untuk satu PC start task, waktu atau value edit-nya sebesar 689 menit dan non value edit sebesar 47 menit 24 detik. Untuk 49 PC task ialah 9.065 menit dan non value edit sebesar 661. Kemudian masuk ke measure, tahap data dan baseline dan kinerja awal. Kita akan menghitung waktu lead time. Untuk menghitung waktu lead time, kita akan mendetailkan proses tersebut dari awal persiapan dengan menghitung cycle time dan waiting time. Untuk persiapan diantaranya ialah loading material, memeriksa jumlah material, inspeksi. Untuk kategorinya bisa dilihat pada layar dan value edit. Kemudian cycle time dari loading material ya 24 detik dengan waiting time 3 menit, memeriksa jumlah material 5 menit, waiting time 2 menit, inspeksi 11 menit, waiting time sekitar 10 menit. Kemudian pemotongan. Pada pemotongan ini, aktivitas awal ialah setup layering dengan kategori aktivitas non value edit, cycle time 2 menit, dan waiting time 5 menit. Kemudian layering, value edit, dengan waktu 144 menit, pernah dibahas sebelumnya, pada satu part itu membutuhkan waktu 12 menit, karena ini terdapat 12 part, maka waktu yang dibutuhkan ialah 144 menit. Kemudian cutting, 360 menit dengan waiting time 1 menit, setup mesin jahit 4 menit, waiting time 10 menit, penjahitan tas 180 menit dengan waiting time 2 menit, quality control 10 menit, waiting time 8 menit, dan packing 5 menit, dan waiting time 2 menit. Total untuk cycle time ialah 721 menit dengan waiting time sebesar 29 menit. Kemudian kita akan menghitung lead time. Untuk lead time, rumusnya ialah dapat dilihat pada layar. Jadi cycle time ditambah dengan waiting time. Untuk cycle time satu pieces task ialah sebesar 705 menit yang didapatkan dari 721 menit itu cycle time dan waiting time sebesar 29 menit. Kemudian untuk lead time dari 49 task ialah 927 menit dan waiting time sebesar 29 menit, maka dihasilkan ialah 9.755 menit untuk proses pembuatan 49 task. Kemudian kita akan menghitung proses cycle efisiensi. Untuk rumusnya ialah value edit dibagi total lead time. Untuk value edit dari pembuatan 49 task sebesar 9.065 dibagi dengan total lead time ialah 11.883 dikali 100%, maka TCS bisa 20%. Berdasarkan perhitungan di atas ditemukan informasi bahwa total lead time adalah 14 hari dari total waktu tersebut. Waktu yang benar-benar digunakan pengerjaan produk hanya 12 hari. Dan nilai PCA-nya adalah sebesar 20%. Ini mengindikasikan bahwa 80% digunakan untuk aktivitas non value edit. Untuk waktu kerjanya ialah 12 jam per hari. Selanjutnya kita akan memasuki tahap analyze, yaitu menganalisis akar masalah dengan menggunakan yang pertama adalah fishbone diagram dengan masalah yang ingin diselesaikan, yaitu tidak tercapainya target produksi. Di sini ada 4 aspek, yaitu man, mesin, method, material. Di man ada pada proses cutting hanya terdapat satu operator dalam pembuatan semua komponen part. Untuk mesin cutting masih manual. Dan untuk di metode, produk didistribusikan ke proses selanjutnya setelah semua komponen produk lengkap. Di material, beberapa material terdapat defek, kotor, dan bolong. Lanjut. Selanjutnya menggunakan value stream mapping atau yang kita sebut PSM. Nah, di sini untuk PSM bisa diperbesar. Untuk di PSM itu ada alur dari setiap operasi dan ada yang segitiga tersebut adalah waktu tunggu atau waiting time dari setiap operasi. Nah, dimulai dari supplier hingga ke customer. Nah, dapat dilihat untuk total dari lead time, yaitu adalah total dari waiting time dan cycle time, itu ada di
3, sorry nggak kelihatan. Ada di 1,57 hari. Nah, untuk total processing time-nya ada di 721,4 menit. Bisa lanjut. Terus selanjutnya ada pendalaman masalah menggunakan PAM dan 5 whys. Yang pertama, nah di sini bisa dilihat semua proses dengan aktivitas OTISD atau di sini ada WS dan jenisnya. Nah, di loading material itu ada di aktivitas persiapan dengan waktu 0,4 menit dan WS-nya berada di O. Lalu untuk memeriksa jumlah material itu persiapan juga waktu 5 menit, WS-nya itu di inventory. Lalu untuk inspeksi material itu di persiapan 11 menit itu di inventory. Lalu ada di setup atau di aktivitas cutting dengan waktu 2 menit dengan WS di operation. Selanjutnya layering aktivitas cutting juga 12 menit WS-nya ada di operation. Nah, dari seluruh tabel tersebut waktu totalnya adalah 244,4 menit. Nah, di sini diringkas lagi di tabel di bawah. Nah, untuk WS operation itu ada 7, yaitu tadi loading material, setup, layering, cutting pola, setup mesin jahit dan jahit tas, lalu packaging. Untuk di transportation itu ada 0, di inspection itu ada 3, yaitu ada di memeriksa material, inspeksi material, dan memeriksa mutu di bagian akhir. Lalu untuk waste yang ada di storage itu berjumlah 1, yaitu ada di penataan barang di rak. Nah, dengan persentase operation 83%, inspection 11%, storage 6%. Dengan total value added itu berjumlah 4, dengan persentase 81% dan waktu 197 menit. Dan non value added itu ada jumlahnya ada 7 dengan persentase 19% dan waktu 47,4 menit. Selanjutnya kita menuju 5 whys, yaitu adalah dari yang sebelumnya kita bahas di fishbone, dari man, mesin, material, method. Jadi untuk demand itu Y pertama, kenapa target produksi tidak tercapai? Karena hanya satu operator yang menangani proses cutting. Kenapa hanya satu operator yang menangani proses cutting? Karena belum diterapkannya line balancing multi operator untuk proses cutting. Dan berikutnya Y ketiga. Nah, seperti itu dilanjutkan hingga ke mesin, material, dan method hingga ditemukannya akar masalah. Oke, selanjutnya adalah tahap improve. Kita memasuki fase improve, di mana kami ini menyusun beberapa alternatif solusi dan melakukan seleksi berdasarkan dampak terhadap pengurangan waste serta kemudahan implementasiannya. Dari hasil seleksi, kami menetapkan 2 solusi prioritas utama. Pertama, ada penambahan operator pada proses cutting. Masalah bottleneck diurai dengan membagi tugas, 1 orang khusus melakukan persiapan dan 1 orang khusus memotong. Ini bertujuan agar proses cutting berjalan terus-menerus tanpa henti. Kemudian prioritas kedua adalah pembuatan SOP quality control. Kami menyusun standar tertulis untuk setiap tahapan, mulai dari bahan masuk hingga jahit, agar cacat bisa dicegah sejak awal, bukan baru ditemukan di akhir. Sebagai pendukung, kami juga menerapkan Pokayoke berupa template pola dan budaya 5S untuk menjaga area kerja tetap kondusif. Boleh dilanjut. Berikut adalah rencana implementasi tahap improve kami.
di mana ada tahap 1, yaitu solusi yang kami terapkan adalah penambahan operator cutting. Seperti yang tadi sudah disebutkan, aktivitas implementasinya adalah penempatan satu operator tambahan dan pembagian tugas layering atau marking dan cutting. Penanggung jawabnya adalah kepala produksi. Kemudian tahap 2-nya adalah menerapkan Poka-yoke cutting dan sewing. Implementasiannya adalah pembuatan dan penggunaan template pola, label part, serta checklist sebelum proses. Penanggung jawabnya adalah supervisor. Kemudian selanjutnya adalah SOP dari quality control. Implementasiannya adalah penyusunan dan sosialisasi SOP QC untuk incoming material, cutting dan sewing. Yang bertugas adalah tim QC itu sendiri. Kemudian tahap selanjutnya adalah penerapan 5S. Implementasiannya adalah penataan area kerja, alat, dan material sesuai prinsip 5S. Penanggung jawabnya adalah tim produksi. Kemudian tahap terakhir adalah evaluasi pilot plan. Kita akan melakukan pengamatan cycle time, WIP, dan rework setelah implementasi. Yang bertanggung jawab adalah tim proyek. Bisa dilanjut. Kemudian ini hasil implementasi pilot test. Seperti yang dilihat pada tabel perbandingan, sebelumnya pada proses cutting adalah sumber kemacetan utama karena hanya dikerjakan satu orang. Setelah kami menambah operator dan membagi tugas, aliran material ke proses jahit menjadi lancar dan stabil. Dampak langsungnya terlihat pada WIP yang sebelumnya menumpuk tinggi. Kini berkurang drastis, kemudian penumpukan barang setengah jadi tidak lagi terhambat di area kerja. Dari sisi kualitas, penerapan SOP dan Poka-yoke berhasil mencegah barang masuk ke proses jahit. Jika sebelumnya banyak waktu yang terbuang untuk perbaikan atau rework di akhir, sekarang cacat dicegat di awal proses. Secara keseluruhan, perbaikan ini membuat efisiensi meningkat dan yang paling penting, target produksi kini dapat dicapai secara konsisten. Yaitu fase kontrol. Yang pertama itu standarisasi dengan penyusunan SOP quality control yang resmi dibuat untuk menghilangkan variasi cara kerja antar operator. SOP ini mencakup dari pemeriksaan 4 titik kritis. Yang pertama, incoming material. Untuk mencegah kesalahan potong. Yang ketiga, proses sewing untuk mencegah cacat penjahitan. Dan yang terakhir, finishing dan packing untuk mencegah barang reject yang terkirim. Tujuannya untuk mencegah material cacat masuk dan produksi dan mengurangi rework. Terus yang kedua yaitu rencana monitoring, yaitu dengan mekanisme kontrol menggunakan check sheet harian yang diisi oleh operator dan divalidasi supervisor dengan indikator kunci KPI yang dipantau oleh yang pertama yaitu cycle time dari waktu siklus proses utama, dari cutting dan sewing, kemudian ada WIP level dengan jumlah penumpukan barang di area jahit, dan yang terakhir yaitu defect rate, yaitu jumlah produk cacat dan rework. Supaya sustainable, maka dilakukan audit internal berkala dan memudayakan 5S di area kerja. Boleh next. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, masalah utama produksi berasal dari pemborosan proses seperti waktu tunggu lama, penumpukan WIP, dan aktivitas non-value added, terutama di proses cutting dan quality control. Kemudian ada hasil pengukuran menunjukkan waktu produksi 750 menit per unit dengan PCE hanya 20% yang menandakan proses belum efisien. Kemudian ada akar masalah meliputi kurang operator, metode kerja belum berbasis flow, kualitas bahan baku belum terkontrol, serta tidak adanya SOP QC yang jelas. Kemudian ada perbaikan melalui penambahan operator, Poka-yoke, SOP QC, dan 5S berhasil mengurangi bottleneck dan meningkatkan kelancaran produksi. Kemudian ada tahap kontrol dilakukan dengan standarisasi SOP dan pemantauan kinerja agar hasil perbaikan berkelanjutan.
dan hasil secara keseluruhan Lean Manufacturing dengan DMIC efektif meningkatkan efisiensi dengan pencapaian target produksi. Kemudian ada saran untuk penerapan solusi perbaikan secara berkelanjutan, terutama SOP quality control dan sistem pengawasan kinerja proses, terus melakukan evaluasi pembagian tugas operator serta mempertimbangkan line balancing dan pelatihan operator untuk meningkatkan stabilitas produksi, mengembangkan penerapan Lean Manufacturing ke proses lain seperti pengadaan bahan baku dan distribusi agar efisien meningkatkan secara menyeluruh. Kemudian penelitian selanjutnya disarankan menggunakan periode pengamatan lebih lama dan data lebih banyak, dan mengombinasikan Lean Manufacturing dengan metode lain seperti Six Sigma atau analisis ergonomi untuk hasil perbaikan yang lebih komprehensif. Boleh next. Sekian yang kita dapat presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.